Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada, untuk menguatkan kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk hari baru dan nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Ya Tuhan Allah kami mau melanjutkan segala aktivitas kami, namun terlebih dahulu kami mau merenungkan firman Tuhan, supaya kami kiranya boleh dikuatkan melakukan segala aktivitas kami. Untuk itu Tuhanlah yang menyertai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Ungkapan ini mau menggambarkan kepada kita agar kita tidak mudah putus asa dalam mengupayakan sesuatu. Ungkapan ini mungkin cukup mempengaruhi semangat kita dalam menjalani, dalam mengupayakan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi Bapak dan Ibu, ungkapan ini tidak berlaku di dalam iman kita, di dalam keselamatan kita. Hanya ada satu jalan sampai kepada keselamatan, yaitu melalui Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dengan tegas Yesus mengatakan, Akulah jalan kebenaran, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Demikian pula Petrus di dalam firman Tuhan hari ini mengakui bahwa tidak ada keselamatan di luar nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini merupakan pengakuan Petrus ketika ia dan Yohanes disidang karena mereka telah mengajarkan dan memberitakan tentang Yesus, di mana di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Pengajaran Petrus membuat orang banyak yang mendengar saat itu menjadi percaya kepada Yesus. Tetapi ternyata pengajaran Petrus ini tidak disukai oleh imam-imam, kepala pengawal bait Allah, serta orang Saduki. Mereka tidak menerima hal itu, tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Petrus, hingga mereka sangat marah dan menangkap Petrus dan Yohanes dan memasukkan mereka ke dalam tahanan dan membawa mereka ke dalam persidangan. Di tengah persidangan mereka disidang, tetapi satu hal yang terus diakui oleh Petrus. Dia dengan tegas mengakui bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Tuhan Yesus. Di dalam ayat selanjutnya Bapak dan Ibu kita dapat melihat, ternyata tidak ada alasan agar mereka dihukum. Tetapi orang-orang yang tidak menyukai mereka terus mengancam mereka supaya mereka tidak mengajarkan tentang Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes terus bersikeras dan dengan tegas mau terus mengajarkan tentang Yesus, sebab di dalam Yesuslah ada keselamatan. Melalui kisah Petrus dan Yohanes ini kita dapat melihat Bapak dan Ibu, bahwa ketika kita menyatakan, melakukan, mengajarkan kebenaran, akan selalu ada orang lain yang tidak menyukai apa yang kita lakukan. Orang yang mendengar itu, yang mendengar khotbah Petrus mungkin senang dan menjadi mempercayai Yesus. Tetapi para imam-imam, para pengawal bait Allah dan orang Saduki tidak menyukai hal itu hingga mereka menahan dan berupaya mencari kesalahan Petrus dan Yohanes, juga mengancam mereka. Tetapi melalui apa yang terjadi kita dapat melihat bahwa Allah tidak tinggal diam atas apa yang mereka alami. Allah turut bekerja menolong kita, membela kita,
ketika kita harus diperhadapkan dengan perlawanan, ketika kita menyatakan kebenaran. Allah adalah penyelamat bagi kita dalam menghadapi orang-orang yang tidak menyukai kita. Nama Yesus adalah keselamatan kita yang akan membangkitkan kita dari antara orang mati. Untuk itu sebagai orang Kristen Bapak dan Ibu, apakah yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan ialah sebagaimana yang dilakukan oleh Petrus. Mengakui Tuhan Yesus, mengakui nama Yesus Kristus sebagai satu-satunya sumber keselamatan di dalam hidup kita di dunia ini ataupun kehidupan kita selanjutnya, di mana Yesuslah yang akan membangkitkan kita dari antara orang mati. Akuilah Yesus Bapak dan Ibu. Jangan menyangkal Yesus karena cinta kita terhadap sesama kita. Jangan menyangkal Yesus karena cinta bagi anak-anak muda. Jangan menyangkal Yesus karena pekerjaan ataupun jabatan, tetapi teruslah akui Yesus. Kalaupun kita harus menghadapi kesusahan seperti yang dialami oleh Petrus dan Yohanes yang harus ditahan, tetapi ketika kita diancam atau kita dibawa di dalam kesulitan yang bukan karena kesalahan kita, yang karena kita menyatakan kebenaran, percayalah, Allah turut bekerja, menolong, menemani, dan menyatakan kebenaran bagi kita Bapak dan Ibu. Untuk itu Bapak dan Ibu, semangat memperjuangkan kebenaran di dalam kehidupan kita ini. Teruslah berikan diri kita mempercayai Tuhan, hingga Roh Kudus Tuhan selalu memampukan kita untuk melakukan dan menyatakan kebenaran. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami terima, yang mengingatkan kami bahwa keselamatan kami hanya berada dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang membangkitkan kami, setiap orang yang percaya, dari antara orang mati. Kami diingatkan pula ya Tuhan, ketika kami menyatakan ataupun hidup di dalam kebenaran, akan selalu ada orang yang tidak menyukai kami. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan turut bekerja menolong kami menghadapi setiap perlawanan yang menghadapi kami, yang terjadi di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, tuntunlah terus kami dengan Roh Kudus Tuhan, untuk setia mengakui Yesus Kristus di dalam kehidupan kami, untuk setia mempercayai Yesus di dalam kehidupan kami. Kami tidak dipengaruhi oleh cinta kami, emosi kami, perasaan kami, ataupun materi, jabatan, tetapi kami menyerahkan seluruhnya kepercayaan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber keselamatan kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhanlah yang menyertai kami, menguatkan kami, menemani kami dalam melakukan segala aktivitas kami. Hingga ketika kami melakukan segala aktivitas kami memancarkan, mengakui bahwa Tuhanlah sumber keselamatan kami. Kami merasakan bahwa Tuhan terus memberikan keselamatan bagi kami. Begitu juga ya Tuhan, kalau ada orang tua kami, keluarga kami, teman kami, saudara kami yang mungkin pada saat ini di dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Bagi mereka yang menghadapkan persoalan, permasalahan, pergumulan, Tuhanlah yang terus menguatkan mereka dan menunjukkan kepada mereka jalan keluar atas segala yang mereka hadapi. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhanlah yang memimpin hidup kami. Bentuklah hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat menjalani aktivitas Bapak dan Ibu, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.